Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramti Laksana dengan NIM 21103020002. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk mengetahui interaksi sosial yang ada di lingkungan saya dengan dosen pengampun Bapak Ahmad Faisal MSI. Interaksi sosial merupakan interaksi antara individu dengan individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok. Saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu individu dengan individu, yaitu ini, individu antar kelompok, ini, serta kelompok dengan kelompok. Tujuan interaksi sosial dalam masyarakat diantaranya menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sosial sebagai makhluk sosial, sebagaimana untuk saling membantu terhadap sesama yang sedang dalam kesulitan. Adapun interaksi sosial dengan sebaya. Interaksi sosial dengan sebaya adalah proses timbal balik antar individu dengan kelompok sosialnya yang seusianya. Sekolah sebagai salah satu lingkungan tempat manusia tumbuh dan berkembang juga merupakan tempat interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sekolah dapat terjadi antara manusia dan tumbuhan ataupun manusia dengan hewan di sekitar lingkungan sekolah. Seperti halnya contohnya video di atas, anak-anak sekolah baru pulang dari sekolah untuk sekedar bercanda gurau. Interaksi antar manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi dengan alam. Contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam adalah manusia hidup dengan dekat sumber makanannya. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai hubungan antar sistem sosial manusia dengan ekosistem lainnya, yaitu dengan lingkungan alamnya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha untuk melaksanakan interaksi dengan manusia lainnya. Sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial sangatlah penting. Manusia juga sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya interaksi atau komunikasi. Interaksi adalah sebagai tindakan yang dilakukan agar seseorang bisa saling mendapatkan informasi-informasi baru serta untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kegiatan untuk saling memberikan informasi itu termasuk ke dalam interaksi sosial. Saat ini bisa dikatakan hampir semua orang menggunakan gadget, mulai dari smartphone, tablet, ataupun laptop. Bila kita amati di berbagai tempat, mulai dari sekolah, kantor, mall, sampai kendaraan umum, begitu banyak orang disebutkan dengan gadgetnya. Gadget menjadi magnet yang sangat menarik dan menjadi candu, sehingga berkomunikasi melalui dunia maya menjadi kewajiban setiap hari dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Interaksi antar manusia pun kini secara perlahan tergantikan dengan interaksi manusia dengan gadget. Kapanpun dan dimanapun, orang selalu tergantung dengan gadgetnya. Banyak orang yang lebih asik dengan gadgetnya ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Orang lebih suka mencari teman di media sosial ketimbang berkenalan dengan teman satu bangku di kendaraan umum. Terkadang kita berada dalam satu ruangan yang sama, namun tidak terlibat dalam sebuah pembicaraan. Semua sibuk dengan gadget masing-masing, asik dengan dunianya sendiri. Teman-teman di jejaring sosial pun nampak lebih dekat dan nyata dibandingkan keberadaan tetangga kita sendiri. Orang kemudian menjadi begitu terobsesi dengan dunia maya dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai gangguan kepribadian seperti sikap menyendiri, antisosial, cenderung tidak peka dengan kebutuhan orang sekitar, individualitis, dan lain-lain. Pada akhirnya, gadget hanyalah alat yang memiliki sisi positif dan negatif, ditentukan oleh penggunanya lewat SMS, telepon, video, Skype, dan lain-lain. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih mudah dan murah, namun menggunakan gadget yang berlebihan dapat membuat interaksi sosial memudar, menghilangnya membatas antar dunia nyata dan maya, serta menimbulkan berbagai gangguan kepribadian. Nah, jadi apa pentingnya melakukan interaksi sosial? Seperti yang telah disinggung di awal tadi, sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Sebagai contoh, ketika lapar, tentunya kita memerlukan makanan yang bisa dibeli pedagang. Pedagang pun mendapatkan keuntungan dari uang yang kita bayar.
Jadi, ada hubungannya timbal balik antar satu individu dengan individu lainnya. Tapi ingat, interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu dengan individu saja, namun bisa juga antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, itu dia dari penjelasan seputar interaksi sosial ya. Tetap jalin hubungan baik dengan lain agar kehidupan bisa menjadi harmonis.